Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila tekadmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur di terpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Karanglang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang daya. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspan, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tim Komala Sariwidaya, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Momo, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara, dalam episode ke-10 ini, dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-271 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Prabangkara, Lanti sebagai Dewi Lanjar, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Cicip dulu ah. Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa sih. Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Udah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Di sebuah hutan lebat, seorang kesatria muda sedang duduk bersandar pada sebatang pohon rindang. Pandangan matanya yang tajam sedang menatap sayup ke arah dedaunan yang menghijau di hadapannya. Namun sedikit pun pikirannya tidak ke arah sana. Raden Prabangkara, anak muda itu sedang memikirkan adiknya yang dirasanya aneh karena tiba-tiba marah kepadanya. Mengapa tiba-tiba Dimas Jaka Karewet menjadi sangat marah padaku? Hanya karena aku mengatakan bahwa aku tak mencintai Dewi Anggita. Sungguh tak masuk akal. Rasanya aneh melihat dia tiba-tiba menjadi begitu. Padahal selama ini dia selalu menyayangi dan menghormatiku. Serta tak pernah terjadi cekcok di antara kami. Dan sekarang, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Kalau saja kami sempat berkata-kata lebih banyak, dan aku akan segera tahu apa yang sebenarnya diinginkannya. Daripada aku menyesali diri, lebih baik aku mencari saja Dimas Jaka Karewet. Tapi apakah mungkin dia kembali ke Majapahit? Baiklah, aku cari saja dulu selama sehari 2 hari ini. Baru aku kembali ke Majapahit. Selamat bertemu Raden Prabangkara. Bukankah kau... Raden tidak ingat lagi pada saya? Dengan mustika mina itu, Raden bisa menembus alam halus. Dan dengan segera mengenali siapa diri saya. Bukankah kau Dewi Lanjar? Oh, senang rasanya mendengar Raden menyebut nama saya. Berarti Raden belum melupakan saya. Tentu saja. Bagaimana aku bisa melupakan wajah penculik-penculik sahabatku? Oh, Raden. Saya harap Raden tidak marah pada saya. Tak mungkin aku tak marah. Kau menyengsarakan orang lain. Aku tak bisa memaafkan. Apalagi mereka adalah sahabat-sahabatku. Tapi sudahlah. Kau sudah mendapat hukumannya dengan terusir dari istanamu di Sungai Siluman. Dan sekarang pergilah. Jangan mengganggu aku lagi. Raden sangat angkuh dan sombong. Saya hanya ingin menerangkan kejadian yang sebenarnya. Aku kira itu tidak perlu, Dewi Lanjar. Semuanya sudah terjadi. Dan apapun penyebabnya, kejadian itu tak akan lagi bisa terulang dan diperbaiki.
Jadi lebih baik, pergilah. Raden adalah seorang satria yang kabarnya berbudi luhur dan mulia. Tidak adakah keinginan Raden untuk menolong seseorang yang membutuhkannya? Siapakah yang sedang membutuhkan pertolongan? Saya sendiri, Raden. Kau? Kau kenapa? Aku tidak melihat adanya sesuatu yang perlu mendapat pertolongan. Saya sedang dikejar-kejar oleh Nyai Padmanila dan muridnya Marasmita. Itu bukan urusanku. Bukankah kalian sejak semula telah bekerja sama? Saya hanyalah korban dari keinginan mereka yang tidak tercapai. Apa maksudmu? Sejak dulu, juga ketika saya menculik Dewi Anggita dan Tanjung, adalah juga karena bujukan mereka. Jangan mencoba membohongi aku hanya karena ingin merebut hatiku. Saya bersungguh-sungguh, Raden. Kalau tidak karena Nyai Padmanila, mengapa saya harus bersusah payah menawan kedua gadis itu? Banyak gadis cantik yang saya kehendaki bisa saya temukan. Dan kalau tidak karena mereka, begitu kedua gadis itu membangkang, pasti sudah saya menghabisinya. Baiklah. Lalu apa maksudmu dengan menceritakannya kepadaku? Semua itu ada hubungannya dengan pertolongan yang ingin saya minta dari Raden. Karena kegagalan itu, Nyai Padmanila menuduh saya bekerja sama dengan Raden untuk membebaskan kedua gadis itu. Lalu dia dan muridnya memusuhi saya dan selalu mengejar-ngejar saya. Aku tak ingin terlibat dengan permusuhan kalian itu. Itu bukan pertolongan, tapi melibatkan diri ke dalam urusan yang sesungguhnya bukan urusanku. Karena itu, lupakan sajalah. Raden. Pergilah. Aku sedang banyak urusan. Raden. Hop, ya! Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh. Pinggang ini rasanya linu. Tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita. Jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita. Jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan. Mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Manusia sombong, tapi masih banyak cara untuk mengecohmu. Dengan perasaan kesal, Raden Prabangkara kemudian pergi meninggalkan Dewi Lanjar yang dirasanya mengada-ada hanya untuk menarik perhatiannya. Sementara di sebuah hutan, Raden Prabangkara berhenti, lalu duduk di bawah sebatang pohon rindang. Dipejamkannya matanya karena ia merasa sangat letih.
Aku berharap akan bisa tidur bareng sejenak sebelum melanjutkan perjalananku mencari Dimas Cakakarewet. Entah mengapa aku merasa sangat letih sekali. Oh, sungguh kasihan Kisanak ini. Tampak sangat letih. Kau siapa? Maaf Kisanak. Saya hanya seorang gadis dusun yang sedang mencari kayu di hutan ini. Lalu melihat Kisanak tertidur di sini. Oh ya, tapi aku belum tertidur, sehingga aku bisa mendengar kedatanganmu. Saya membawa setabung air minum. Silakan Kisanak. Tapi... Tidak apa-apa. Menolong orang lain di tempat saya adalah hal yang wajar. Saya lihat Kisanak sangat letih. Lalu saya ingin menawarkan bekal air saya untuk Kisanak. Jangan menolak, karena saya akan sakit hati. Sungguh seorang gadis dusun yang lugu. Tapi aneh, dia dengan berani menyapa seorang pria yang baru saja dikenalnya. Sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh gadis-gadis dusun lainnya. Kisanak ragu-ragu? Takut air ini berisi racun. Baiklah kalau begitu, saya akan berlalu saja. Tunggu. Ada apa? Baiklah, akan aku terima air pemberianmu itu. Saya sungguh merasa lega. Silakan. Dengan tersenyum, kemudian Raden Prabangkara menerima tabung air itu dan menenggaknya dengan segar. Gadis itu memandanginya dengan senang. Wajahnya berseri ketika kemudian menerima kembali tabung airnya yang telah kosong. Hanya air tawar, tapi lumayan untuk melepas dahaga, bukan? Benar. Terima kasih. Kau gadis yang baik sekali. Saya pergi dulu. Jangan pergi. Aku ingin mengetahui siapa namamu. Apakah arti nama seorang gadis dusun seperti saya? Kita hanya bertemu di jalan, saling menyapa, dan tidak mungkin akan bertemu lagi. Jadi tidak ada gunanya mengetahui nama, bukan? Mengapa kau berpikir begitu? Sebuah nama hanyalah dipergunakan sebagai panggilan bagi seseorang. Dan itu terjadi kalau kita sering bertemu. Kalau tidak, masa Kisanak akan memanggil-manggil namaku juga? Kau sungguh seorang gadis dusun yang pintar. Tapi dengar, kau harus tahu bahwa sebuah nama bukan hanya untuk memanggil seseorang yang memiliki nama itu. Lalu untuk apa? Untuk membedakan seseorang dari yang lainnya. Misalnya begini, hari ini aku menerima kebaikan dari seorang gadis dusun. Dan sebuah kebaikan tidak boleh dilupakan begitu saja. Pada suatu hari nanti, aku akan teringat bahwa pernah mendapat setabung air dari seorang gadis. Dan aku harus mengetahui nama gadis itu untuk mengucapkan terima kasih serta mengenang kebaikannya. Bukankah Kisanak sudah mengucapkan terima kasih? Ya, memang benar. Tapi aku ingin mengetahui namamu agar aku bisa dengan mudah mengenalimu apabila pada suatu hari nanti aku bertemu lagi denganmu. Tak mungkin. Oh, mengapa tak mungkin? Kisanak seorang yang datang dari jauh dan tidak mungkin akan melewati hutan ini lagi. Tidak. Aku seorang pengembara. Oh, iya. Sebuah tempat. Bisa jadi akan aku lewati beberapa kali tuh. Begitu? Iya. Jadi, katakan, siapa namamu? Oh iya, namaku Prabangkara. Nama Kisanak sangat bagus. Sedang namaku jelek. Tidak apa-apa. Yang penting kau seorang gadis yang baik hati. Itu lebih banyak artinya dari hanya sebuah nama. Baiklah. Namaku Dadari. Oh, ternyata namamu sangat bagus. Sekarang Kisanak sudah tahu siapa nama saya. Saya harus segera pergi karena saya belum menanak nasi. Selamat tinggal.
Sungguh aneh. Gadis itu berbeda dengan gadis dusun lainnya yang pemalu dan tak suka bergaul dengan orang asing. Tapi dia baik hati dan polos. Segar juga rasanya setelah minum air pemberiannya. Kebetulan aku sedang kehausan tadi. Tapi sesungguhnya aku ingin tidur bareng sejenak. Kemana larinya kantukku tadi? Hari sudah sore. Dan tak mungkin Dimas Jakakaret aku temukan di sini. Barangkali dia berada di dusun di sekitar hutan ini. Aku akan pergi ke sana dan mencari penginapan sebelum kemalaman di hutan. Siapa tahu aku bisa menemukan Dimas Jakakaret di sana. Namun sebelum keluar dari hutan itu, Raden Prabangkara tertegun ketika melihat sebuah sinar lentera di kejauhan. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekati arah lentera itu. Ternyata lentera ini berasal dari sebuah gubuk kecil. Siapa gerangan manusia yang tinggal di tepi hutan yang sepi ini? Aneh. Siapa di luar? Oh, aku mendengar suara. Dan rasanya aku mengenalnya. Gadis itukah? Dadari? Siapa ya? Dadari? Oh, ternyata kau tinggal di sini. Kisanak. Iya. Saya harus memanggil apa? Panggil saja namaku. Atau Kakang saja. Bukankah aku lebih tua darimu? Baiklah. Saya akan memanggilmu Kakang Prabangkara. Tidak apa-apakah? Tentu saja tidak apa-apa, Dadari. Mengapa Kakang mengikuti aku sampai kemari? Aku tidak mengikutimu. Aku kebetulan akan keluar dari hutan ini. Ketika tiba-tiba melihat sebuah lentera di rumah ini, ya, aku lalu kemari. Ternyata kau di sini. Iya, memang saya tinggal di sini. Oh ya, kau tinggal bersama siapa? Mengapa sepi saja di dalam sana? Saya sendirian saja, Kakang. Kau tinggal sendirian saja di sini? Di tepi hutan ini? Iya. Kenapa? Apakah itu aneh? Aku seorang sebatang kara di dunia ini. Kedua orang tuaku telah meninggal. Aku tiada sanak dan saudara. Sejak dulu kami tinggal bertiga. Tapi setelah mereka meninggal, aku sendirian. Mencari kayu, mencari daging ayam hutan, atau makanan apa saja yang bisa aku makan. Tadi pagi aku menjual kayu ke dusun. Lalu aku tukar dengan beras. Jadi aku menanak nasi. Lauknya pepes ikan yang aku dapatkan dari memancing di kali. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Raden Prabangkara mendengarkan cerita gadis dusun yang meluncur bagai air sungai itu tanpa memotongnya sedikit pun. Ia bahkan terheran menyaksikan keberanian gadis itu. Dan menurut saja, ketika gadis itu menuntunnya masuk ke dalam rumah.
Titip dulu ah. Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Lu makan apa-apa sih? Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Udah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.